Mari kita mulai dengan ibadah tengah minggu ini yang kita awali dengan ucapan selamat datang di ibadah tengah minggu malam ini yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini bersama kita ambil waktu jenak untuk bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2 berhimpun semua. Khotum dan salam, berdasarkan iman yang teguh, marilah kita memasuki kebaktian tengah minggu ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pencipta seluruh semesta senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kita. Kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk ucapan syukur. Allah Bapa kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama untuk menghayati persekutuan dengan Dikau dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Bapa, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, berkati para pelayan yang melayani, berkati semua warga jemaat yang sudah hadir di ruang virtual. Kami memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 33, Ku Dengar Suara-Mu. Supaya ku di Golgota
Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh percaya, kami sungguh berharap selalu di mana Tuhan hadir di dalam setiap waktu kami. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh mengundang Engkau untuk hadir bersama dengan kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang dibaca boleh sungguh kami renungkan dalam hidup kami. Dan bahkan kami pun juga beroleh kekuatan, supaya firman itu boleh menjadi nyata dalam realitas kehidupan kami. Karena itu Bapa, sertai kami dan terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca bagian dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ke-17. Begini katanya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita punya cita-cita. Ya, ketika kita kecil, kita punya cita-cita. Setelah kita kemudian menjadi dewasa, kita juga punya cita-cita. Setelah kita pun juga bahkan kita punya pekerjaan, punya jabatan, punya posisi, kita pun juga punya cita-cita. Karena cita-cita bisa menjadi sebuah visi, atau cita-cita bisa menjadi sebuah ambisi. Dengan kata lain, apa yang kita sebut dengan cita-cita, ambisi, visi hidup, target hidup, itu adalah sesuatu yang ingin kita raih dalam hidup. Apa yang ingin kita raih dalam hidup? Apa yang ingin kita capai di dalam hidup kita? Tentu setiap waktu berbeda. Ya, pencapaian-pencapaian kita berbeda. Ketika kita mungkin SD, yang kita capai adalah lulus dulu dengan baik. Ketika kita sekolah, pokoknya lulus dulu deh dengan baik. Dan ketika kita pun juga punya sekolah lalu dengan kejuruan yang kita tuju, ya kita pun juga kita harap kita bisa bekerja dan kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup itulah orientasi. Itulah yang mau kita capai. Itulah yang mau kita raih, itulah yang kita ingini. Sehingga saudara ketika kita pun juga menentukan suatu tujuan hidup atau cita-cita dalam hidup, maka seluruh tenaga kita, seluruh upaya kita, dan bahkan apapun kita akan lakukan untuk mencapai cita-cita itu. Kita mungkin juga harus mengeluarkan biaya yang banyak, mungkin kita pun juga harus mengerahkan tenaga yang banyak, mungkin kita pun juga harus mengkonsentrasikan semua kegiatan hidup kita hanya untuk mencapai apa yang ingin kita tuju. Apa yang ingin kita raih dalam hidup, maka seluruhnya kita orientasikan, kita arahkan, kita fokuskan kepada apa yang menjadi cita-cita hidup kita.
Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, Alkitab kita ini merupakan dialog, ya, dialog antara Yesus dengan seorang Nikodemus namanya. Nah, apa yang dibaca oleh Nikodemus ketika itu sebuah kitab yang mungkin dia sendiri tidak paham. Maka ketika Yesus berjumpa, lalu kemudian bicara, lalu kemudian dia berkata-kata satu dengan yang lain berdialog. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang Yesus mau katakan kepada Nikodemus? Bahwa memang benar semua orang, ya, semua orang tujuan hidupnya adalah keselamatan. Semua orang memimpikan hidup di dalam keselamatan Tuhan. Ya, semua orang lalu kemudian di zaman itu, saudara, orang berpikir tentang kehidupan surgawi. Ya, kehidupan surgawi. Gambaran malaikat-malaikat surga. Ya, tentang kehidupan surgawi adalah hidup yang Tuhan punya, yang Allah punya. Gambaran perjanjian lama itu bagaimana kehidupan surga itu adalah kehidupan yang seperti Taman Eden, seperti Firdaus, hidup seperti di dalam kehidupan sukacita. Karena itu saudara, ketika orang mengarahkan kehidupannya hanya untuk surgawi, kehidupannya urusan-urusan surgawi saja, maka ketika itulah Tuhan mengatakan, memang tidak ada satu orang pun yang pernah ke surga. Tidak ada satu orang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Karena Yesus turun dari surga, maka dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah ke surga, kecuali adalah orang yang memang turun dari surga. Yesus mau menunjuk kepada dirinya sebagai orang yang pribadi yang sudah turun dari surga. Nah, saudara, kalau dia sudah turun dari surga bahwa dia adalah makhluk surga, dia memang berasal dari surga. Dalam konteks Yohanes, dia adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu berarti bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang diam di antara kita. Ya, itu dalam Injil Yohanes pasal 1. Karena itu, kalau kita memang hidup kita bukan hanya tertuju kepada surga pada saat ini. Hidup manusia itu bukan hanya tertuju kepada keselamatan saja. Tetapi yang paling utama adalah bahwa hidup kita harus tertuju kepada orang yang namanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang menjadi jalan kebenaran. Ya, nanti dalam Injil Yohanes konteksnya, Injil Yohanes pasal 14, saudara, ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya orang hanya fokus hidup surga aja, lalu gimana caranya? Ya, sama saya mengumpamakan begini. Orang ingin semua pergi misalnya ke mana ya? Ke Israel. Ya kan? Katakanlah cita-cita banyak orang Kristen ingin umroh, bukan umroh. Ya, ingin jalan-jalan ke Israel. Ada banyak orang Kristen yang ingin jalan-jalan ke Israel. Waduh, gimana ya? Kapan? Bagaimana? Seperti apa? Kumaha orang ke sana. Sehingga tujuannya orang ke sana, saudara, sebenarnya bukan soal ke Israelnya. Siapapun bisa ke Israel. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya ke Israel? Ya, bagaimana caranya kita ke sana? Mungkin orang akan mengatakan, oh ya, caranya ke Israel kan naik pesawat, naik bis, lalu tur, itu pun juga harus dibayar, dan bayarannya juga cukup mahal, tergantung dolar. Kalau dolar sekarang 15.000, ya mungkin dari 40.000 itu berarti orang sekitar harus bayar sekitar 60-an juta. Ya kan? Oh ya, mungkin lalu kemudian seperti itu caranya, bagaimana caranya orang mencapai. Nah, saudara, orang boleh bicara surga sama seperti Nikodemus.
Orang boleh saja berbicara bagaimana untuk tujuannya nyampe ke sorga. Saudara, orang melakukan untuk ke sorga itu orang harus melakukan amal ibadah, orang harus melakukan perbuatan doa, orang harus melakukan banyak hal dalam syaratnya orang-orang Yahudi. Ya kan? Orang-orang Yahudi menerapkan hukum-hukum agama atau hukum Taurat itu adalah cara dia untuk mencapai kehidupan surgawi. Tapi kata Tuhan Yesus nggak bisa. Bagaimana mungkin? Orang itu kan selalu salah. Orang itu kan gudangnya salah. Orang akan selalu jatuh. Tapi pada utamanya pada saat ini sama bagaimana ketika ular. Kemarin hari Minggu ya Bapak Ibu ingat. Ya khotbah kita tentang ular. Bahwa ular itu bukan kemudian yang menyelamatkan. Tidak. Tetapi setiap orang Israel yang memandang kepada Tuhan, setiap orang Israel yang memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, setiap orang Israel yang fokus hidupnya kepada anugerah, kepada berkat Tuhan, kepada keselamatan Tuhan, ya simbol ular itu, maka dia akan diselamatkan. Maka dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, saudara, itu kan orang bagaimana fokus kepada Yesus. Hidup mengarahkan diri hanya kepada Yesus. Hidup hanya mengarahkan diri di dalam Yesus. Bahwa hanya Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah menuju pada kehidupan. Yesus adalah satu-satunya cara untuk hidup di dalam keselamatan. Dan di dalam Yesus itulah, saudara, bukan oleh karena amal baik atau amal perbuatan, tetapi karena kasih, ya, karena kita dikasihi, karena kita dicintai, karena begitu besar kasih Allah. Nah, saudara, karena Allah itu begitu mengasihi, karena Allah begitu mencintai kita, kita selamat hanya oleh karena kita percaya pada kasih Tuhan. Kita selamat hanya oleh karena kita yakin benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan itu berarti kita hidup di dalam Tuhan, yaitu dalam kasih Tuhan, dan kita pun juga hidup di dalam saling mengasihi. Hidup berdamai satu dengan yang lain. Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hidup orang Kristen itu simpel. Itu kan, tidak ada teori kewajibannya. Panggilan orang Kristen itu, hidup orang Kristen itu, percaya, fokus aja kepada Tuhan Yesus, percaya Yesus sebagai Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dan hiduplah di dalam Tuhan Yesus, dan nyatakanlah kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita berada. Amin. Masih di mute, Bu. Marilah dengan sukacita kita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingatnya. Filipi 4 ayat 6 yang demikian katanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allahmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan yang dihimpun dapat dimasukkan ke amplop dan diserahkan pada saat ibadah minggu atau ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor yang tertera di layar Zoom Bapak dan Ibu. Persembahan diiringi nyanyian Betapa Hatiku.
betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, kita bersama menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pimpin kami dalam iman dan percaya kami yang sungguh, agar hidup kami tidak hanya sekedar mengarah pada surga Bapa, tapi kami boleh memfokuskan saja kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai anak manusia. Ajari kami agar kami boleh dengan sungguh-sungguh memfokuskan hidup kami pada tujuan-tujuan hidup kami yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Agar hidup kami pun juga boleh menghidupi Yesus. Dan Yesus hidup di dalam aku dan aku di dalam Dia. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan Yesus juga yang sungguh-sungguh hadir dalam setiap hati dan jiwa dan pikiran kami. Sehingga apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, dan juga pikiran-pikiran sehati sepikir dan satu tujuan di dalam Kristus Yesus, kami boleh dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kami adalah hanya berorientasi di dalam kasih Tuhan, di mana kami boleh dengan sungguh percaya akan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup yang kami jalani, hidup yang ada pada saat ini, realitas hidup apapun juga adanya, adalah penyataan kasih Tuhan yang begitu besar, nyata bagi setiap kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang memberkati pada saat ini Ibu Puji. Sebagai seorang nenek, Tuhan boleh memberkati dia, sertai juga dia dalam pelayanan, dalam kesukacitaan dia untuk terus berkarya bagi Tuhan. Berkati juga anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Kami percaya benar bahwa kasih Tuhan boleh menaungi dia. Kiranya Tuhan juga yang menyertai pada saat ini. Bagi Ibu Sumira dan juga Ibu Leman. Tuhan berkati Bapa dalam usia dia yang banyak, agar Ibu Leman sungguh-sungguh boleh menikmati kasih Tuhan. Dia diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan bahkan sejak muda dia boleh punya semangat yang melayani Tuhan dengan begitu nyata. Dan di dalam kesetiaan dia kepada Tuhan, untuk selalu hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di bait-Nya yang kudus. Kiranya Tuhan jugalah yang pada saat ini boleh menyertai Ibu Mardiana, sertai berkati dia di dalam sukacita dia. Dan Tuhan jugalah yang menyertai Bapak Denny Suganda
beserta dengan keluarga. Tuhan berkati mereka dan di dalam segala hal. Karena itu Tuhan Allah Bapa, Tuhan jugalah yang menyertai keluarga Ibu Mardiana. Tuhan boleh berkati juga Eva dan Vidi. Dan pimpinlah keluarga ini selalu dekat dengan Tuhan. Semangat mereka untuk melayani, kekuatan mereka untuk dalam keterpanggilan mereka, kiranya Tuhan yang sungguh-sungguh patrikan. Sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan boleh berkati juga Ibu Nuryani dalam segala hal. Berikan dia kesehatan, dan juga dengan Bapak Mamesa, Tuhan boleh selalu satukan hati mereka, sehingga ada sukacita, ada kebahagiaan, mereka boleh saling dukung, saling sokong, di dalam mereka melayani Tuhan melalui gerejanya, dan bahkan dengan keberadaan mereka, mereka boleh melakukan banyak hal. Semangat mereka pun juga boleh selalu nyata Tuhan. Karena itu sertai berkati dan mereka dengan kesehatan sehingga mereka boleh tetap melayani Tuhan. Tuhan jugalah yang memberkati anak-anak, cucu, dan menantu-menantu Tuhan juga sertai agar keluarga Bapak Mamesa ini pun juga dengan sungguh beroleh cinta Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang memberkati saudara kami, Pendeta Thomas Raharjo. Berkati dia Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kami yakin dan percaya pelayanan dia di rumah sakit Immanuel boleh sungguh menjadi berkat. Sehingga ada banyak orang pun juga terlayani. Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Rina dan Patricia di Fakultas Kedokteran. Tuhan boleh segala siapkan, sediakan. Tuhan jugalah yang boleh cukupkan dalam segala perkara. Sehingga anak-anak kami ini pun juga pada waktunya dia boleh lulus dan menyelesaikan pendidikan kedokteran, lalu melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan jugalah yang menyertai Bapak Kastoyo pada saat ini. Sertai dia Tuhan, berikan dia kesehatan, dan biar Pak Kastoyo sekeluarga, anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu semua, Tuhan berikan kesehatan, dan bahkan Ibu Indah pun juga boleh mempersembahkan hati dan jiwanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Sebuah karya, pekerjaan, dan pelayanan boleh menjadi baik adanya. Sehingga apa yang dilakukan setiap orang pun juga boleh sungguh berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan juga saat ini memberkati saudara kami, Randy. Tuhan berkati juga Bapak Joli dan Ibu Meli, dan juga keluarga ini. Dalam segala kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang kami perbuat dalam kesederhanaan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan, melalui kebaktian ini, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga lepas keluarga. Dan biarlah pertolongan Tuhan itu pun juga boleh menjadi nyata di dalam keluarga-keluarga setiap kami. Dan bahkan ketika kami teringat kepada Oma Sagedi, Tuhan juga berkati dia, berikan dia kesabaran, dan bahkan Tuhan juga berikan kesabaran kepada keluarga dan juga hati yang sungguh-sungguh. Sehingga kami boleh selalu bersatu hati memohonkan kepada Tuhan, agar Ibu Sagedi ini pun juga boleh Tuhan lepaskan dari segala kesusahan dan penderitaan. Kami yakin Tuhan, cinta Tuhan boleh ada pada Oma Sagedi. Pulihkan dia, dan biarlah dia boleh merasakan kasih Tuhan yang menyertai dia dan juga keluarga. Kami juga berdoa bagi Bapak Rajio dan juga bagi Opung Veronica, dan kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dan bahkan kami percaya Tuhan memberkati setiap lansia di tengah-tengah kehidupan gereja kami. Agar dalam usia mereka yang lanjut, mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang menaungi mereka. Dan Tuhan Allah Bapa, kalaupun juga kami datang dengan persembahan, Tuhan teguhkan persembahan ini untuk sungguh-sungguh bisa mendukung karya pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam kesederhanaan kami, dalam kerendahan kami,
Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita terima berkat, mari kita menyanyikan lagu penutup melalui Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Ya.